ngevlog di Kebunisen. Wuhu. Terima kasih Kang Ajis, terima kasih ya buat supportnya gitu kan, berkat Kebunisen juga kita bisa menyelenggarakan acara ini. Nah, teman-teman yang ada di sini tetap standby ya, karena kita bakal ada hadiah gitu kan, hadiah menarik untuk 2 orang pemenang, di mana hadiah ini berupa free desain logo atau free desain kemasan yang akan dibantu oleh teman-teman Kebun Desain. Jadi tetap stay tune, ambil ilmu yang sebanyak-banyaknya. Nah, next-nya boleh kita lanjut ke sesi yang pertama mengenai konten gitu yang akan disampaikan oleh Kak Yonal. Monggo Kak Yonal untuk sharing kontennya. Oke guys, welcome, selamat pagi. Jadi perkenalkan saya Andre Lionel, bisa dipanggil Yonal aja. Nah hari ini kita bakalan sharing-sharing nih, gimana sih sebenarnya untuk buat konten, tapi kita lebih ke tips dan triknya. Tapi sebelumnya itu mungkin kita akan lebih kenalin juga basic-basic sebenarnya gimana sih untuk membuat konten. Karena membuat konten itu bukan hanya sekedar bikin konten di foto atau di desain dan di upload, tapi juga kita harus tahu nih tujuan dari kontennya itu seperti apa. Nah, mungkin kita bisa langsung aja. Nah, sekarang kita langsung lanjut aja ke materi pertama, yaitu tips dan trik konten untuk bisnis di sosial media. Oke, jadi kalau ini udah bicara tentang tips dan trik, berarti kalau buat konten biasa aja mungkin udah biasa. Kita mungkin lebih emphasize ke gimana sih tips untuk maksimisnya aja gitu. Oke, next, langsung ke slide berikutnya. Oke, konten itu bang seberapa penting sih? Ini adalah presentasi dari jumlah antara seberapa persen sih brand Anda itu berpengaruh terhadap konten atau terhadap audiens, kemudian kreatif, dan media. Data ini merupakan data dari Google yang memang di research dari tahun 2020, di mana ternyata berdasarkan survei di 2020 ini adalah kreatif itu mempunyai peran sebanyak 49% dalam keberhasilan sebuah konten itu sendiri. Jadi memang sekreatif mana sih konten yang harus kita buat, dan kemudian akan disupport selanjutnya adalah media. Media ini bentuknya seperti apa sih? Media ini adalah bentuknya seperti boost ads nantinya yang mungkin akan kita share atau kita akan jelaskan di berikutnya. Oke, next, selanjutnya. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita tahu untuk membuat konten itu. Yang pertama itu adalah harus unik. Kenapa harus unik? Karena keunikan ini adalah biar brand-brand lain itu juga kita tahu nih uniqueness. Jadi orang bisa lebih mudah untuk mengingat brand kita. Mungkin contohnya nih, uniqueness dari konten itu dari Drink lah. Jadi mereka itu mengadakan tentang pick up untuk pembelanjaan pick up itu dengan misalnya untuk kaum-kaum gowes gitu. Jadi memang cukup menarik, mereka bisa langsung mentarget audiens kan untuk orang-orang pecinta sepeda. Nah, selanjutnya mungkin kita berbicara tentang tagline gitu. Jadi dalam sebuah konten juga kita harus tahu tentang tagline-nya itu. Mungkin contohnya Traveloka nih. Mungkin ada contohnya seperti Traveloka. Di Traveloka itu mempunyai uniqueness sendiri namanya Traveloka dulu, mudik serba mudah kemudian. Jadi hal-hal ini tuh adalah keunikan dari Traveloka yang bisa diingat oleh semua orang. Jadi kalau kita nanti buat konten di sosial media, sebaiknya kita bentuk menjadi unik dulu dari informasinya, dan kalau perlu kita mempunyai tagline tersendiri. Gitu. Oke, selain dari unik, apalagi sih next? Nah, konsisten. Ini wajib banget nih kalau di dalam sosial media. Kalau kita memang punya bisnis sosial media account, maka seharusnya kita itu mempunyai memang sistem konsisten dari beberapa hal. Contohnya itu baik dari segi komunikasi, dari segi bahasa, dari segi tone color, dan segi dari jenis kategori produk. Jadi jika kita membuat satu brand, diusahakan memang fokus dari satu brand aja atau dari satu kategori produk. Kalau memang dia makanan, ya khusus makanan. Kalau memang dia fashion, khusus fashion atau kosmetik, dan lain-lain. Jadi jangan, mungkin ada beberapa kasus konten-konten di sosial media itu tuh campur aduk gitu. Hari ini mereka jualan makanan, besok jualan baju, besok jualannya alat obat-obatan, dan lain-lain. Nah, sebenarnya itu perlu dihindari karena itu mengurangi tingkat profesionalisme dari sebuah akun sosial media itu sendiri, apalagi khususnya untuk bisnis. Nah, kalau kita lihat nih, ada contoh gambar nih, kanan dan kiri. Ini konsistensinya itu dari bentuk apa sih? Kalau kita lihat ini adalah dari bentuk segi produk dan bentuk dari color-nya. Di fashion ini dan kosmetik, mereka fokus nih bagaimana untuk exposure dari produk dan color-nya lebih fokus ke warna color bendanya itu, brand-nya itu sendiri, dan juga tone color-nya lebih white
bersih begitu. Jadi memang menunjukkan bahwa produk mereka ini lebih eksklusif gitu. Nah, selanjutnya kalau di kanan ini warna kuning ini apa sih? Nah, ini memang lebih ke makanan. Jadi mereka memang mempunyai konsistensi warna tone color kuning itu memang sangat relate dengan tentang makanan-makanan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat semua kontennya itu memang dari atas sampai ke bawah itu one tone color gitu. Jadi memang ini kenapa ini sangat penting, ini untuk menghindari decreasing of impression dari orang. Decreasing of impression orang itu adalah ketika audiens masuk ke social media, pasti mereka langsung akan scrolling dulu, tidak membaca satu persatu. Mereka akan scrolling ke bawah. Nah, ketika mereka melihat semakin ke bawah semakin menarik, maka otomatis mereka akan explore one by one dari jenis-jenis produk gitu. Itu makanya kenapa kita harus lebih konsisten untuk keep audience tetap stay di akun sosial media kita. Nah, selanjutnya poin ketiga adalah be kreatif. Ini yang tadi kita bilang pasti kreatif. Nah, hal yang membedakan dari konten lain itu adalah kreatif. Kreatif itu mungkin dari exposure produknya, dari teknik videonya, dari sajian-sajian produk-produk yang kita sajikan nantinya di dalam sebuah konten itu. Mungkin untuk di kreatifnya akan lebih deeper nanti di selanjutnya. Sorry, boleh diulangi nggak, Yonal? Tadi sempat terputus koneksinya. Oh iya, sorry. Ini udah jelas? Untuk part ini boleh diulangi nggak? Oh yes, ya. Thank you. Oke, nah kalau kreatif ini sebenarnya simple aja. Ini untuk simple aja untuk first impression aja gitu. Jadi memang kalau secara kreatif ini mungkin udah banyak orang-orang udah bisa provide kan kreativitasnya dalam sebuah konten. Nah, ini juga hal yang penting. Kalau kita buntu ini bisa explore aja, bisa di Pinterest atau mungkin bisa discuss nih dengan tim kita, ada kebun desain juga. Jadi mereka juga salah satu solusi dalam membuat konten yang cukup kreatif juga nantinya. Seperti itu. Jadi itu bisa langsung hubungi juga di sosial media dari kebun desain itu jika kalian juga pengen sharing-sharing juga gitu. Di sana juga akan bisa memprovide pelayanan-pelayanan khususnya UMKM juga. Jadi nggak usah terlalu worry tentang payment dan rate dan segala macam karena menurut kita juga sangat menurut kita juga masih sangat terjangkau lah gitu untuk khususnya UMKM. Oke, mungkin kita langsung lagi ke next poinnya. Ini juga paling sangat penting. Jadi akhir dari sebuah konten itu keep dari mereka adalah bagaimana kita itu bisa menjadi panduan. Jadi kalau audiens itu apa-apa yang mereka cari, gue pengen kopi di mana ya? Nah, oh iya gue ingat nih akun kopi ini kayaknya mereka share ini deh tentang informasi tempat-tempat kopi gitu. Atau mungkin gue pengen belajar tentang bisnis kopi tapi akun ini deh kayaknya Kolase Kopi itu mereka punya kopi-kopian gitu informasi tentang kopi. Jadi bagaimana memang konten kita itu bukan hanya sekedar jadi jualan aja tapi juga menjadi solusi gitu. Jangan takut untuk share informasi yang di luar tentang kebutuhan kita seperti bukan hanya jualan. It's okay. Kalian bisa sharing juga tentang manfaat dari produk atau mungkin tips-tips untuk bagaimana sih mengkonsumsi produk kalian itu lebih berkreasi atau mungkin kalian jual es krim enak kali ya jual makan es krim dicampur ABC. Nah, hal-hal itu sebenarnya bentuk dari collaboration untuk menjadi panduan gitu. Itu jadi jangan takut untuk melakukan hal-hal itu karena sebenarnya inilah bentuk diferensiasi dari sebuah sosial media konten nantinya agar bisa lebih unik. Oke, mungkin tuh 4 konten tadi kita bisa langsung lanjut aja ke main sessionnya kita adalah content pillar. Nah, mungkin pada bingung kan biasa bikin sosial media tapi bingung mulai dari mana. Pertama, kita harus membuat atau menentukan konten pilar. Nah, di sini ada beberapa contoh sih, tapi mungkin nanti teman-teman bisa explore dari konten pilar. Mungkin next slide-nya, ini ada produk promo dan review, terus selanjutnya ada juga gamification, trivia, informasi. Oke, kita back dulu. Nah, konten pilar tadi ini, konten pilar jadi memang di dalam konten pillar itu sendiri harus ada produk, promo, dan review. Produk ini apa sih? Produk ini adalah memang menginformasikan jenis produk kita itu, dan itu memang udah yang paling penting. Nah, yang kedua konten pillar itu adalah tentang promo. Ini penting banget untuk bisa meningkatkan trial sih klien-klien baru yang datang ke restoran kita ataupun mungkin belanja gitu produk-produk kita itu sendiri. Nah, selanjutnya ada review. Nah, review ini paling penting banget nih. Jadi review ini adalah kalau biasa di sosial media itu banyak kan teman-teman yang kayak ngepost kegiatan mereka lagi ada di coffee shop itu atau mungkin ngepost hasil produk mereka. Nah, please itu jangan dibiarin aja. Better itu langsung di repost. Jadi karena hal ini sangat penting untuk meningkatkan trust dari konsumen. Semakin banyak review yang mereka lihat, maka makin percaya untuk melakukan pembelanjaan di produk-produk kalian di sosial media itu sendiri. Jadi kalau kita lihat juga banyak banget nih yang bikin jualan baju, jualan makanan, minuman, setiap ada yang repost di story, mereka langsung repost. Nah, I think this is the good way. Nah, untuk next-nya next kita ada gamification, trivia, information. Nah, ini juga paling penting, selain yang serius-serius yang seperti tadi, nah ini juga penting nih, gimana untuk
membuat audiens bisa stay di social media. Itu gamification. Coba bermain deh satu konten buat tentang permainan, terus dikasih hadiahnya. Nah ini juga kita bisa encourage banyak orang untuk coba komen di konten ini. Nah hal ini penting banget nih, jadi kita bisa sekaligus untuk mempromosikan promo-promo yang ada di produk-produk kita. Nah selanjutnya ada trivia. Trivia ini adalah semacam kayak informasi lucu-lucu aja gitu. Jadi tentang informasi produk kita gimana, tapi dalam bentuk yang lucu. Jadi orang tuh bisa nerima nggak terlalu serius, tapi lebih fun. Nah information, nah ini paling penting nih. Situasi dari produk atau mungkin kalau coffee shop itu situasi dari coffee shop, foto-foto coffee shop itu perlu banget nih di exposure untuk tentang informasi dari lokasi, jam buka dan tutup, apakah harinya ada diskon, itu harus diupdate setiap harinya, itu sangat penting ya. Jadi bagaimana untuk konten-konten pilar ini jadi bisa guidance. Nah pengaturan konten pilar nanti ini jadi memang tiap bulan itu udah bisa diatur. Senin dari tanggal 1.30, tanggal 1 kita pengen apa dulu, tanggal 2, tanggal 3, jadi atau mungkin dalam satu minggu 3 kali post, mungkin openingnya itu tentang gamification ataupun nanti tentang information, dan di weekend kita mungkin pengen yang ada diskon, karena biasa orang itu akan relax atau mungkin melakukan pembelanjaan itu di weekend atau mungkin pas di tanggal-tanggal lagi terima gajian. Nah ini mungkin konten pilar. Mungkin kita next setelah konten pilar kita apa lagi? Oke, ini tone color. Nah ini mungkin secara overview aja. Mungkin kita harus perlu tahu juga tone color yang kita ingin expose itu apa. Basically kita harus tahu brand kita ya, warna colornya apa, itu paling penting. Nah selanjutnya mungkin kita ada perbedaan. Kalau food and beverage itu, mereka itu lebih sering makanan yang warna-warna yang memang berkaitan tentang warna makanan itu sendiri, seperti kuning, orange, atau merah. Kenapa? Memang karena warna-warna ini relate tentang membuat orang tuh efeknya rasa lapar, rasa pengen makan. Makanya memang mengapa mereka membuat sesuatu tone color itu lebih hangat, lebih warm gitu. Terus kalau fashion dan kosmetik itu lebih nude atau memang lebih nature. Kenapa? Memang karena bentuk dari tone color kosmetik dan fashion itu fokus terhadap memang lebih ke natural gitu. Jadi bagaimana memang karena kulit kita juga bentuknya kayak warna-warna natural gitu kan. Jadi memang bagaimana itu bisa mencerminkan dari ketika orang itu menggunakan pakaian itu sendiri. Jadi nggak usah terlalu heboh gimana, cukup simple aja khusus fashion, karena orang akan lebih fokus untuk melihat gambar produk. Nah untuk yang terakhir mungkin kalau ada yang mungkin traveling, ini penting banget. Jadi kalau traveling, kalau boleh memang kita lebih menyarankan tone colornya itu adalah lebih warna alam gitu, seperti biru laut, hijau pepohonan gitu kan, mungkin seperti warna merah buah-buahan, itu lebih penting. Jadi kita lihat kita bagaimana untuk sharing dari tone color ini akan memberikan efek spirit of traveling ke audiens yang melihat color. Mungkin kalau ini yang punya usaha traveling mungkin bisa ekspor mungkin akun-akun seperti pg.com atau mungkin seperti Traveloka atau seperti tiket.com. Nah itu menurut kita mereka sudah bisa mengimplementasikan dengan baik tone color di sosial media. Itu bisa menjadi panutan juga. Oke, selanjutnya. Nah, ini mungkin pada bingung, kalau bikin sosial media ada cara lain nggak sih kalau pengen ngedit? Oke, ada. 3 ini adalah penting banget kalian harus sudah punya di smartphone. Itu ada Canva, terus ada InShot, dan ada Vesco. Nah, Canva ini apa sih? Nah, Canva ini kalau kalian pengen buat template-template biasa aja, simpel-simpel aja, tapi bingung gimana, nah di sini mereka udah ada panduannya. Kalian tinggal pilih gambar atau masukin gambar, tinggal pilih font di sini, dan itu udah bisa langsung jadi. Kalian bisa tinggal upload. Itu untuk Canva. Nah, kalau untuk InShot ini mungkin udah lebih agak ribet dikit, tapi karena ini kalau pengen buat video yang lebih simpel ini, selain di TikTok, kalian juga bisa di InShot. Nah, kalau yang Vesco ini adalah, kalau untuk Vesco ini sendiri juga adalah untuk tone color gitu. Jadi kalau kalian udah bingung pengen preset, nah pakai satu preset untuk semua gambar itu penting banget. Nah, yang untuk aplikasi ini cocok banget nih, apalagi khusus yang pengguna Android, seperti mungkin kalau kalian punya handphone seperti Oppo atau Samsung atau yang sejenisnya gitu kan, itu udah cocok banget, itu udah bisa banget untuk membuat gini. Apalagi mungkin menggunakan iPhone gitu. Tapi basically seperti saya juga menggunakan Android sendiri, yang pakai Samsung itu ternyata udah bisa menggunakan 3 ini untuk membuat konten yang udah cukup bagus gitu. Mungkin selanjutnya untuk aplikasinya tadi. Nah, ini untuk tipsnya. Mungkin bingung gimana untuk foto-foto yang menarik gitu. Yang pertama, secara natural, udah siapin dulu nih, di rumah ada kertas, ada mungkin kain spray kamar yang warna putih, mungkin taplak meja, nah itu bisa dikumpulin, perintilan piring cantik, sendok estetik, apalagi tuh. Nah, penting. Nah, pertama itu dibuat seperti bentuk kain itu melengkung ke dinding. Setelah itu harus ada satu arah cahaya. Jadi usahakan nih fotonya di jendela aja guys, atau kalau nggak di jendela di teras aja gitu. Karena itu cahaya alami itu memang mereka itu alami, jadi nggak perlu seperti di studio. Ini jam-jam enaknya jam berapa sih? Kalau kalian udah foto dari jam 6 sampai jam 9 itu udah bagus banget. Jam 6-9 pagi itu cahaya yang paling bagus. Kalau udah dari jam 10 sampai 12 siang itu hindari, jangan foto di jam segitu karena memang cahayanya kurang bagus. Nanti kalian bisa lanjut lagi dari jam 3 sore hingga jam 4 atau 5 sebelum
terlalu gelap. Nah itu memang cahayanya udah yang paling bagus untuk foto. Terus apa sih yang harus di-emphasize? Nah saran kita dari setiap produk itu kalau bisa jangan cuma kemasannya, tapi isi produknya juga. Gimana bisa audiens itu lihat di expose lebih jelas. Yang kedua adalah tap-in moment. Jadi bagaimana memang produk kalian itu difoto di momen-momen tertentu. Misalnya kopi difoto lagi momennya mungkin lagi WFH, lagi kerja, atau mungkin pakai baju yang kalian jual baju fashion. Nah fashionnya itu ternyata untuk traveling. Nah mungkin dia lagi sambil traveling atau sambil di luar lagi dicahaya pakai topi, aksesoris dan lain-lain. Itu memang sangat penting. Nah mungkin ini tips-tipsnya. Dengan smartphone pun, dengan handphone yang kita punya seperti Android ataupun iOS itu udah cukup banget untuk bisa. Nah nextnya setelah foto pasti jangan langsung mentahan dulu ya, nanti bisa juga digunakan Vesco untuk filtering seperti bright atau dan lain-lain. Dan untuk next selanjutnya kita kasih tips sedikit gimana sih biar kayak pro fotografer gitu. Nah mungkin kalau di foto kalian pas foto itu ada ini nih garis-garis 9 kotak. Ini penting banget. Kenapa? Jadi kita itu ketika foto diusahakan objek utama itu berada di salah satu titik ini. Ini ada kuning kan, ada di tengah, kanan, kiri. Nah, kenapa? Karena hal-hal inilah yang akan membuat foto itu kelihatan lebih estetik. Itu makanya jika kita lihat juga di foto kedua ini ada minuman. Minuman ini memang minuman utama itu yang ada yang paling depan, sehingga memang ditaruh di titik bagian kolom paling sudut kanan bawah. Jadi jangan lupakan, mungkin kalau belum tahu manfaatnya, ini adalah memang namanya adalah object composition dalam hal fotografi. Nah, yang terakhir banyak banget yang mungkin asal pas foto produk ngasal aja. Yang paling penting adalah fokus. Difokusin dulu. Karena dengan difokusin, maka produk yang kita tuju itu hasilnya tidak akan blur. Yang kedua mungkin color-nya, dia akan lebih menonjol gitu dibandingkan background-nya. Seperti yang digambar di bagian kanan adalah gambar bunga ini. Sebelum kita fokusin dan setelah kita fokusin. Mungkin hal ini adalah contoh basic sebenarnya, tapi banyak yang melupakan. Jadi just remain aja untuk ke depan. Mungkin dan untuk selanjutnya, nah untuk part terakhir nih, bingung mungkin caption. Nah tadi mungkin dari konten-konten yang sudah kita jelasin, itu mungkin itu secara simpel mungkin bisa langsung dilakukan hari ini tuh. Foto apapun dicoba dulu, nanti bisa di crop, komposisinya bagus gimana, diedit brightnya gimana dan lain-lain. Nah terakhir buat caption yang paling bagus adalah memenuhi beberapa komposisi. Yang pertama adalah ada opening, kedua adalah ada body emailnya atau adalah informasi conversation-nya. Yang ketiga ini adalah semacam call to action, adalah bagaimana kita menanamkan informasi-informasi untuk menarik audiens melihat produk kita atau belanja di produk kita. Dan yang terakhir adalah closing, dan terakhir itu menggunakan hashtag. Nah pertama ini adalah salam opening, ini adalah mungkin style dari masing-masing orang berbeda. Mungkin kalau dari orang yang suka ngopi pasti hai sobat ngopi gitu kan, atau mungkin ada yang suka tentang fashion, hai fashion people gitu. Jadi buatlah semenarik mungkin. Dan kedua di tengah ini, di paragraf kedua kita buat adalah conversation yang memang relate tentang kehidupan orang dengan produk kita. Mungkin kalau pagi ini orang lagi suka goes gitu kan, bersepeda, mungkin ketika pulang pengen ngopi, nah itu kita type-in cerita-cerita tentang itu. Jadi jangan membatasi untuk storytelling di bagian ini. Feel free to do anything. Dan selanjutnya adalah call to action. Nah di sini paling penting bagaimana kita melampirkan adalah informasi penting dari promosi-promosi kita, pakai diskon 50%. Dan jangan lupa apabila kalian ada e-commerce atau mungkin semacam location tag, itu bisa langsung dibuatin bit.ly aja. Jadi orang mungkin audiens akan bisa mencari informasi dari link itu gitu deh. Karena dengan bit.ly ini lebih simple, lebih singkat, orang bisa lebih otomatis untuk mencari informasi. Mungkin atau kalian kita jualan di GoFood gitu nantinya. Nah, yang terakhir jangan lupa untuk closing gitu. Sebagai untuk penutup. Dan penggunaan hashtag. Jadi kalau penggunaan hashtag itu nggak perlu banyak-banyak. Jadi yang relate aja seperti hashtag tentang kopi, atau hashtag tentang diskon, kopi Indonesia, atau kafe mungkin, atau hashtag khusus yang punya kita sebagai branding, mungkin kayak kopi kedai. Nah, mungkin untuk caption. Dan yang terakhir adalah yang perlu kita perhatikan di sebuah social media bisnis adalah, pertama, di atas ini kita harus menggunakan logo produk kita sebagai foto profile. Jadi jangan gunakan foto manusia, atau foto orang, atau foto pribadi untuk bisnis account kita. Karena ini wujud dari sebuah profesionalisme, dan bagaimana orang tetap mengingat dari logo kita, karena orang akan mengingat logo kita sebagai bentuk represent dari produk. Yang kedua adalah nama dari brand kita. Misalnya contoh Forever.Cafe atau mungkin fashion bla bla bla. Nah ini penting banget, dan jangan dirubah-rubah seiring waktu karena orang ingin mengingat dari nama brand. Udah coba dilampirkan sedikit explanation tentang produk kita gitu. Apakah misalnya a brewing fine Indonesian coffee, atau mungkin kalian jualan fashion atau traveling, bisa jalan-jalan murah bareng kita kayak gitu-gitu. Gitu, atau kopi enak cuma ada di sini gitu. Nah itu tagline atau informasi singkat itu bisa di sini. Nah selanjutnya ini mungkin kita bisa lampirin link, karena di Instagram sendiri itu nanti akan ada bisa melampirkan alamat tempat bisnis kita, atau mungkin yang coffee shop,
atau mungkin alamat untuk pemesanan tiket atau alamat semua link yang dibutuhkan itu bisa dilampirin juga. Jadi sesingkat itu aja, jadi orang bisa nangkap to the point dan santai. Mungkin kalau untuk dari tips konten untuk sosial media, dari pembuatan caption, pembuatan konten, atau bagaimana untuk membuat konten gitu, membuat strategi singkat seperti tadi itu mungkin sampai sini udah cukup. Mungkin bagaimana untuk selanjutnya, bagaimana sih seharusnya setelah konten ini dijadi, apa yang harus dilakukan? Yang paling penting adalah memaksimalkannya dengan boost ads. Itu paling penting banget. Nah, konten-konten apa sih yang bisa di boost ads itu nantinya? Mungkin seperti yang pilar-pilar konten yang tadi. Dan cara untuk boost ads-nya mungkin akan kita langsung lanjut ke next session. Oke, terima kasih Kak Yonal udah sharing-sharing ya. By the way, Yonal itu salah satu ini loh, nano influencer. Jadi beberapa yang slide yang dia timbulin itu hasil program fotonya dia sendiri gitu kan teman-teman. Jadi kalau misalkan mau bertanya tentang konten, detail konten seperti apa, silahkan hubungin Kak Yonal ya untuk discuss lebih lanjut gitu kan. Karena memang konten itu benar-benar penting ya teman-teman, karena itu salah satu senjata kita gitu kan untuk bisa diterima sama konsumen kita gitu kan. Jadi dengan senjata ini apa aja mesti siapin gitu kan. Jadi salah satunya adalah ya tadi harus punya konten pilar, harus jadi sharing, pasti di teman sharing, bukan cuma tempat jualan aja gitu kan. Dan kita harus punya konten color yang benar-benar sama gitu kan. Dan ya tentunya juga ada semacam promo dikit lah untuk emang supaya engage dengan konsumen kita. By the way, dari sesi ini apakah ada pertanyaan nggak dari teman-teman di sini? Mungkin ada yang mau bertanya mengenai konten-konten di sosial media untuk sesi yang pertama. Oke, kalau nggak ada aku nanya dong, Kak Yonal. Kak Yonal, sebenarnya kan aku juga bingung ya, kayak misalkan aku punya usaha, cuman kayak apa sih sebenarnya yang harus kita duluin itu kan? Karena oke, nama gitu, kita udah punya nama. Yang kedua kan konten. Apakah konten ini harus benar-benar produk terus, ataukah emang harus ada orangnya sih, Kak? Jadi memang biar ngedrive, karena aku juga sebenarnya kayak bingung gitu kan, yang sebenarnya gimana sih konten yang harus benar-benar punya standar gitu kan, apakah karena aku lihat ada yang fotonya dengan talent atau emang dia produk sendiri, itu ada semacam kombinasinya nggak sih Kak Yonal? Oh iya, benar banget. Jadi gini juga, mungkin beberapa orang juga agak bingung ya masalah apakah bagus tentang produk X talent atau or not gitu kan. Soalnya itu memang sesuai kebutuhan, tapi kalau memang based on dari beberapa yang udah running, memang sebaiknya ada talent. Kenapa? Dengan talent itu orang tuh bisa lebih ini loh, semacam mirroring gitu, semacam mirroring terhadap konten itu sendiri. Jadi ini juga part of dari kreativitas, bagaimana untuk bisa lebih mengeksplor aja sih lagi dari konten. Karena kalau kita lihat isinya cuma produk aja juga, cuma boring kan. Jadi bagaimana kita untuk mengoptimisasi dari sebuah konten itu bukan hanya dari produk aja, tapi juga ada talentnya juga yang mendukung gitu sebagai represent dari konsumen itu sendiri. Jadi ini penting banget sih sebagai bentuk komunikasi secara visual nantinya. Mungkin begitu yuk. Nah, karena aku udah panjang, ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman? Kak mau nanya dong. Oh ya, boleh silakan Kak Yoli mau bertanya apa Kak? Kalau pakai KOL atau influencer gitu-gitu ada ngaruhnya nggak ya? Hai Yoli. Oh ini yang dari Rio tadi ya. Oh iya bener, banyak banget kan biasa yang agak galau nih pakai influencer ABC. Jadi perlu ditekanin lagi nih. Pakai influencer itu pasti ada levelnya kan, ada nano, mikro, sampai mega yang mungkin kita bisa lihat berdasarkan dari total followers. Hingga sejauh ini memang belum ada ilmu pasti bahwa influencer itu akan selalu bisa memberikan traffic jualan ke bisnis kita. Itu tidak ada. Tapi sebenarnya yang pasti-pastinya influencer itu pasti akan bisa membantu untuk meningkatkan awareness. Ini dalam awareness adalah orang bisa tahu loh produk kita gitu. Jadi sebenarnya pembelanjaan or not itu tergantung dari followersnya QL itu, apakah memang followers dari QL itu mempunyai target audience yang sama dengan produk kita. Yang kedua, apakah kita juga punya promo-promo menarik seperti tadi, seperti itu. Dan ini mungkin lebih teknikal sih, karena memang memilih QL itu harus sangat hati-hati dan harus sangat selektif. Harus dilihat juga brand safety-nya gimana, apakah followersnya sesuai target audience kita gitu. Jadi mungkin ini adalah another case yang memang harus perlu diperhatikan juga dari basic point-point yang tadi sih Yoli gitu. Mungkin nextnya kalau Yoli pakai KOL mungkin bisa dilihat dulu ya followersnya dia, ada orang-orang yang komen di konten-kontennya dia itu bagaimana gitu, apakah sesuai dengan brand kita atau tidak. Oh oke Kak, terima kasih. Gimana? Ya. Udah jawab Kak Yoli atau masih mau ditanyakan? Udah sih, berarti kita kayak harus ngelihat dulu ya apakah si influencer ini tuh dia cocok nggak sama sama bisnisnya kita atau sama brandnya kita gitu ya Kak ya? Ya benar, jadi jangan asal nyopot aja karena dia terkenal atau karena dia bagus. Misalnya kita lagi jualan minuman kopi, nggak mungkin kan kita ngambil yang di kategori lain gitu. Jadi better mencari kalau minuman kopi, brandnya kopi, ya udah kita cari kategori KOL yang memang di food and beverage gitu, seperti itu. Kalau memang fashion mungkin bisa lah relate tentang fashion atau mungkin traveling, aksesoris gitu, atau beauty. Jadi memang
hal-hal detail seperti itu sih. Gimana, masih mau digali lagi nih Kak Yoli dari kayaknya mungkin bisa ada pertanyaan lagi atau tidak? Mungkin menurut saya sih mungkin akan lebih banyak pertanyaan ketika kita udah membahas tentang boost ads-nya mungkin nanti ya Yuk ya. Tapi jangan lupa juga sih guys, jika kalian pusing bagaimana membuat konten, kita juga ada tim dari kolaborasi dari tim Kebun Desain yang akan bisa membantu untuk provide gimana untuk desain logo ataupun desain konten-konten di sosial media kalian gitu. So feel free nanti bisa untuk mengunjungi Instagram dari Kebun Desain. Namanya Kebun betul. Desain. Ya. Benar ya Yuk ya? Namanya betul. Kebun Jadi Desain nanti ya? kalau mau tahu info lebih lanjutnya bisa diskus lagi dengan teman-teman Kebun Desain yang nanti teman-teman Kebun Desain sendiri akan ngebantu gimana cara nge-create konten yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai yang diterima dengan konsumen, bukan begitu ya Kak Yonal ya? Ya benar. Mungkin udah cukup dulu. Oke, tenang teman-teman, jangan beralih ke mana-mana dulu. Kita masih punya hadiah di akhir sesi untuk 2 orang pemenang, ya berupa free desain logo atau free desain kemasan ya, untuk 2 orang pemenang nantinya. Jadi jangan dulu pindah channel, asik. Tetap di sini untuk bincang-bincang seru-seru sama kita, karena bakal ada materi selanjutnya yang lebih seru gitu setelah konten ini. Langsung aja kita masuk ke sesi kedua. Tentang apa sih yang kedua ini? Nah, jadi setelah kita punya konten, jadi kita gimana cara memaksimal konten lewat Instagram yang akan dipandu oleh Mas Adit. Silakan Mas Adit untuk share materinya. Oke, terima kasih Mas Yuga, terima kasih juga Kak Yonal, terima kasih kepada Kebun Desain dan juga rekan-rekan dari UMKM yang sudah mau bangun pagi di hari Sabtu. Mungkin sebagian ada yang masih pengen tiduran, tapi terima kasih sudah join karena buat melihat beberapa hal yang mungkin akan kita share dan semoga bisa berguna buat usaha dari rekan-rekan UMKM yang ada di sini ya. Nah, jadi setelah tadi kalau misalnya Yonal itu menceritakan bagaimana cara membuat konten yang benar, bagaimana cara membuat konten yang membuat lebih menarik konsumen kita agar mereka mungkin memfollow sosial media kita, bahkan sampai membeli apa yang kita jual. Nah, dari konten yang tadi sudah bagus, alangkah sayang sekali kalau misalnya hanya ada di situ atau hanya ada di feed di Instagram ataupun Facebook dari usaha kita. Nah, gimana sih caranya biar lebih maksimal? Nah, jadi nanti aku Adit akan menjelaskan beberapa langkah dan beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan bersama hanya dengan menggunakan handphone kita agar konten yang tadi sudah kita buat, konten yang sudah cantik, konten yang tadi sudah bagus ini bisa lebih maksimal sehingga orang-orang banyak yang lebih tahu tentang produk kita dan juga konten kita sendiri. Nah, sebelum kita mulai sebenarnya kita juga harus mendefinisikan nih atau mengejawantahkan siapa sih sebenarnya target konsumen kita yang akan kita sasar. Karena kan sebenarnya kan mungkin tidak semua orang atau tidak semua kalangan tertarik dengan produk-produk yang kita jual atau tawarkan kan. Oke, ini sebenarnya ada beberapa hal, ada 4 hal yang nanti akan aku bahas satu-satu mengenai 4 hal sebelum kita melakukan pemaksimalan ataupun boost ads sebenarnya biasa kita sebut di sosial media kita lewat handphone kita. Yang pertama adalah jenis kelamin. Sebenarnya jenis kelamin seperti kita tahu bahwa kita harus mendefinisikan, mungkin ada sebagian rekan-rekan yang jualan kosmetik atau mungkin ada yang jualan cupang gitu kan misalnya, atau mungkin ada juga yang menawarkan jasa travel misalnya. Siapa sih sebenarnya dari mereka itu? Kebanyakan mereka misalnya kosmetik lebih banyak dari audiens yang jenis kelamin perempuan. Kemudian mungkin yang cupangnya lebih ke laki-laki. Dan mungkin kalau misalnya travel bisa nih kita pilih adalah pria dan wanita. Seperti itu. Nah, selain itu juga masuk ke umur. Umur itu pasti juga kita tahu bahwa tidak semua kalangan umur mungkin yang bisa menyukai ataupun ingin membeli dari produk kita. Jadi kita juga harus pilih nih, kira-kira umur berapa aja sih yang cocok untuk produk kita. Nah, itu kita bisa set. Kemudian juga lokasi. Nah, lokasi ini sebenarnya menentukan di mana posisi kita dan kemana kita akan menjual produk kita. Misalnya, aku ini dari Bogor. Aku cuma pengen menjual produk-produk aku atau jasa aku buat orang-orang sekitar Bogor aja. Karena mungkin ketersediaan produknya cuma Bogor. Ya udah, kita set lokasinya hanya di Bogor. Kemudian yang terakhir adalah minat. Nah, sebenarnya apa sih minat ini? Nah, minat ini kalau misalnya rekan-rekan teman-teman UKM ini kan, kalau misalnya buka sosial media, itu kan biasanya cuma tertarik sama beberapa hal aja kan. Mungkin ada di sini yang cuma tertarik sama hal-hal yang berhubungan tentang makanan. Jadi lebih sering membaca hal yang berhubungan sama makanan.
atau mungkin resep-resep sederhana. Jadi banyak bukan tentang resep. Kemudian ada juga mungkin yang suka dengan teknologi. Jadi pasti setiap orang itu punya minat masing-masing yang berbeda-beda. Mungkin ada yang beririsan, mungkin ada satu orang punya 5 minat, atau mungkin ada satu orang yang cuma punya 3 minat. Nah, sebenarnya minat-minat ini itu yang bisa kita targetkan ketika kita memaksimalkan iklan kita. Nantinya, minat ini itu berguna agar konten yang sudah kita buat itu bisa diterima dan relate ataupun sesuai dengan konsumen kita. Jadi, misalnya, kalau misalnya kita nggak set minat nih, misalnya aku ini nggak terlalu suka dandan, aku laki-laki. Terus tiba-tiba aku dapat konten dandan nih, konten make up, kosmetik. Ya aku akan scroll aja lewat, karena ya aku nggak tertarik. Ya itu karena apa? Karena memang minat aku bukan di sana. Sedangkan kalau misalnya minat aku teknologi, terus tiba-tiba misalnya ada yang menawarkan hal yang berhubungan dengan teknologi, misalnya handphone kah, ataupun kabel kah, atau apapun itu gitu. Ketika aku mendapat itu terus dan aku membutuhkan dan mungkin aku suka, wah apa nih? Dari mana nih? Terus aku kan langsung lebih tertarik dari engage gitu, terus akhirnya aku buka sosial media dan mungkin follow, dan kalau misalnya memang ada hal yang ingin aku beli, aku akan beli lewat situ. Jadi itu bisa, pendefinisian target ini adalah bisa menjadi potensi kita untuk mendapatkan konsumen yang sesuai dengan apa yang kita tawarkan, seperti itu. Nah, jadi di sini aku pengen menggambarkan, kenapa sih kita harus meningkatkan atau memaksimalkan konten yang tadi sudah kita buat itu lewat handphone. Nah, aku ulang ya, jadi kenapa sih beriklan ataupun memaksimalkan konten itu penting? Karena sebenarnya setelah tadi kita membuat konten yang oke, yang cakep, yang bagus gitu, sayang banget nih kalau misalnya cuma disimpan di feed aja tanpa kita maksimalkan lewat boost ads gitu. Karena sebenarnya ketika kita cuma post aja, nanti yang lihat hanya followers kita. Kalau misalnya followers kita ada 400, ya mungkin hanya 400 orang, atau bahkan mungkin lebih kecil, karena tidak semua orang mungkin melihat si konten kita ini. Jadi apa yang sudah kita buat, jadi rasanya exposure-nya kurang nih. Nah, ketika kita memaksimalkan lewat boost ads, lewat handphone kita, yang sebelah kanan nih, dia lebih kuat kontennya, lebih menyebar. Yang tadinya cuma buat 400 orang yang di followers kita, dia akan lebih menyasar ke orang-orang yang bahkan tidak memfollow kita gitu, karena memang secara algoritma di sosial media, Facebook atau Instagram sekarang itu sudah seperti itu. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan ini misalnya, biasanya kan ada waktu prime time ya, jadi masing-masing tuh tahu gitu, misalnya kalau misalnya aku post jam 7 malam, like-nya akan lebih banyak kalau misalnya aku post jam 8 pagi misalnya, karena mungkin secara followersnya, kebiasaannya itu lebih banyak buka sosial media di jam 7 malam. Nah, itu sebenarnya hal-hal itulah yang mempengaruhi. Jadinya kalau misalnya kita bantu lewat boost, kita bisa mendobrak pagar sosial media kita yang tadi cuma followers kita, sehingga mencapai atau menembus ke audiens-audiens yang sesuai dengan target audiens kita dan bukan followers kita. Jadi ibaratnya kita bisa menambah potensial konsumen kita nih, yang nggak cuma ada di ruang lingkup followers kita ataupun teman-teman yang ada di sekitar kita. Jadi lebih luas, jadi menambah kesempatan agar produk kita banyak yang lebih tahu dan mereka juga mungkin tertarik untuk membelinya, seperti itu. Nah, sekarang aku akan masuk ke tahap-tahap bagaimana cara memaksimalkan konten lewat telepon genggam. Jadi ini nggak usah ribet-ribet, nggak usah pakai laptop, nggak usah masuk ke komputer atau sampai ke warnet. Ini cukup punya HP Android, punya sosial media, ada pulsa, dan ada koneksi, kita bisa langsung memaksimalkan konten kita lewat telepon genggam. Nah, aku di sini membuat sebuah dummy tentang produk makanan bernama Sebelah Kopi Culo. Jadi yang sebelah kiri ini adalah tampilan ketika akun Instagram dari rekan-rekan ataupun aku ini tidak profesional atau masih bukan bisnis account, masih akun biasa lah ya. Nah, bagaimana sih cara kita mengubah settingan Instagram menjadi bisnis profesional? Jadi kalau misalnya dilihat ketika kita buka Instagram, terus kita buka profil kita, itu ada yang pojok kanan atas, kotak merah itu, bisa diklik, next. Nah, nanti akan muncul settingan seperti ini. Kemudian next. Nah, dari situ kita klik setting. Nah, dari setting, next. Kita pilih account. Nah, setelah itu, setelah kita klik account, next. Kita pilih switch account type. Nanti kita akan di switch account ya. Next. Nah, di sini ada pilihan. Switch to personal account atau switch to business account. Jadi di sini tuh ada pilihan sebenarnya personal account, which is yang sekarang lagi berjalan, dan business account nantinya account-nya menjadi bisnis dan bisa lebih
luas pergerakannya. Oke, karena kita mau business account, akhirnya kita pilih business account. Next, Sarah. Ya. Oke, setelah itu nantinya akan ada beberapa langkah-langkah atau tahap-tahap. Ya, next. Nah, di sini nanti akan ada switch atau professional account lagi. Next, boleh. Nah, di sini kita akan melanjutkan dengan beberapa langkah yang sebenarnya bisa kita continue aja, apa sekedar informasi. Terus next, Sarah. Nah, di sini sebenarnya kita akan memilih kategori dari usaha kita. Nah, di sini tuh ada beberapa hal kategori yang bisa kita pilih sesuai dengan apa yang kita tawarkan. Dan di sini karena memang kita sifatnya entrepreneur, oke, aku akan pilih entrepreneur. Next. Kemudian di situ juga ada pilihan selanjutnya, apakah kita creator ataupun bisnis. Kalau creator itu kan jatuhnya lebih seperti ke selebgram, mereka yang membuat video-video lucu ataupun tentang video-video blog yang mereka bikin. Nah, kalau kita kan niatnya buat berbisnis, buat ber-UMKM, akhirnya kita pilih yang bisnis. Next. Nah, yang terakhir ini adalah pilih lokasi asal. Jadi sebenarnya pilih lokasi asal ini adalah kota kita berada ataupun kota di mana produknya tersedia biasanya. Nah, ini wajib diisi karena ini adalah salah satu syarat kita bisa pindah ke bisnis profesional account. Di sini aku pilih Karawang aja. Dengan zip code sebenarnya boleh atau tidak boleh, bisa atau tidak bisa diisi. Jadi sebenarnya cukup isi Karawang itu bisa langsung masuk ke step berikutnya. Boleh next, Sarah? Terima kasih. Jadi, nah, hasil tampilannya berubah. Yang tadinya itu cuman ada edit profile, sebenarnya setelah si seblak Papi Colo Instagram ini, aku switch to business account profile, jadinya ada button baru, which is ada promotion dan juga insight. Nah, ini adalah tombol-tombol yang dimana kalau kita klik ini bisa berguna untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Misalnya insight itu adalah report atau promotion itu untuk mempromot dari sosial media kita. Setelah itu next. Nah, oke, kita akan langsung mulai ya. Kita akan langsung mulai bagaimana kita memboost ataupun memaksimalkan konten yang sudah tadi kita buat. Ini adalah salah satu foto, misalnya rekan-rekan udah buat konten dengan foto yang ciamik, dengan pencahayaan yang luar biasa, dengan caption yang sangat menarik, yang membuat orang-orang, wah ini pasti akan suka nih. Oke, setelah semua itu siap, kita langsunglah ketik promote yang ada di pojok kanan bawah. Thread, kita klik promote-nya, terus next, Sarah. Nah, nantinya sebelumnya kita akan login ke akun Facebook karena memang harus terkonek antara Instagram dan Facebook agar konten yang tadi kita buat Instagram juga bisa muncul di Facebook karena sifatnya mirroring. Karena Facebook dan Instagram memang satu grup. Jadinya akan kemungkinan besar ketika udah kita memang berada di Facebook, konten kita juga konten yang kita buat ini juga akan diterima oleh audiens kita yang di Facebook. Karena itu kita harus koneksi dulu Instagram kita dengan Facebook kita. Nanti ada tahap-tahapnya. Setelah itu next. Nah, masuk ke tahap settingan objektif. Sebenarnya di sini tuh ada informasi beberapa hal. Boleh di next. Next lagi. Ya, tahan di situ. Nah, jadi sebenarnya ini adalah beberapa tahap settingan objektif yang akan kita pilih nantinya. Di sini ada keterangan reach new people. Reach new people which is adalah kita bisa mendapatkan tambahan orang-orang baru yang tidak memfollow account kita sehingga mereka tahu apa produk kita dan juga akun sosial media kita. Kemudian goal berikutnya adalah more profile visit. Nah, ini sebenarnya kalau yang tadi sebelumnya itu menambah orang baru, kalau ini menambah lebih kepada lebih banyak orang-orang yang masuk ke akun sosial media kita. Jadi kalau misalnya reach new people ini cuma orang-orang ya udah sekedar tahu aja, orang-orang jadi lebih banyak yang tahu. Nah, kalau more profile visit ini jadi orang-orang lebih banyak memvisit si profile kita. Oke, sudah aku update, ada yang baru join lagi. Selamat datang yang baru join, silakan selamat bergabung. Sekarang lagi masuk di tahap bagaimana cara maksimalkan konten yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan ya. Oke, aku lanjut lagi. Yang berikutnya adalah more website visit. Nah, ini sebenarnya buat rekan-rekan punya website di produknya. Misalnya, oke, saya tidak cuma punya sosial media, tapi saya juga punya website. Bagaimana cara saya menambah traffic, menambah orang-orang yang berkunjung ke website kita. Nah, kita juga bisa menggunakan ini. Nantinya kita pasang link yang bisa diklik.
Sehingga orang-orang nggak cuma tahu produk aku, orang-orang nggak cuma masuk ke sosial media aku, tapi orang-orang juga pasti akan digiring langsung ke website-nya. Nah, yang terakhir adalah more message. Nah, more message ini sebenarnya adalah memaksa atau push orang-orang yang melihat iklan kita agar mereka mengkomen ataupun mengirim pesan-pesan di sosial media kita. Nah, dari keempat tahapan ini adalah beberapa objektif yang bisa kita set di awal. Di mana sih kita mau dari awal berada itu seperti itu. Oke, next. Nah, dari situ kita akan pilih objektif utama. Jadi sebenarnya dari yang tadi dijelaskan ada more profile visit, ada more website visit, dan ada more message ini. Pilih nih, kira-kira apa yang paling cocok ya? Kalau misalnya memang secara kita usahanya baru mulai, better kita pengen ke profile visit dulu deh, biar orang-orang banyak yang berdatangan ke sosial media kita, sehingga produk-produk kita yang kita tawarkan mungkin itu juga bisa terkena impact-nya ketika ketika kita memaksimalkan satu buah konten. Jadi kalau misalnya kita cuma memaksimalkan satu buah konten, sedangkan kita ada 6 konten di bawah yang mungkin belum di boost ads atau belum dimaksimalkan, itu bisa terkena ketika memang banyak audiens yang akhirnya masuk ke si sosial media kita. Nah, sedangkan kalau saya boleh ulang lagi, ada more website visit kalau misalnya memang berkebutuhan untuk mendatangkan traffic ke website yang kita punya, ataupun mungkin butuh banyak DM nih, ya ini bisa juga nih kita menjadikan select goal ya. Nah, kalau di sini karena Seblak Papicolo ini adalah produk baru, aku menjadikan more profile visit menjadi objektif utama dalam usaha memaksimalkan campaign ini. Next, Sarah. Nah, yang berikutnya adalah pilih siapa target konsumen. Tadi sebelumnya di awal-awal aku sudah menjelaskan pentingnya target konsumen itu seperti apa. Nah, di sini kita akan memilih target konsumen kita siapa, dan ada beberapa pilihan. Ada automatic dan ada create your own. Nah, automatic ini nantinya dibuatkan atau by automatic akan langsung disiapkan oleh Facebook. Sedangkan kalau misalnya rekan-rekan ini punya pilihan sendiri, gue pengen milih sendiri deh audiens gue, oke, kita pilih create your own, nggak usah yang automatic. Next. Nah, dari sini kita akan masuk ke create audience. Create audience adalah kita memilih detail target konsumen kita, siapa mereka, umurnya berapa, minatnya apa. Nanti kita apa di sini. Di sini yang pertama itu adalah kita memilih age-nya dulu, dari umur berapa. Ya udah, karena misalnya aku asumsikan Seblakku atau produk-produkku adalah mereka-mereka ini yang umurnya panjang, misalnya dari umur 13 remaja sampai ke 65, karena memang ini bisa jadi diterima oleh semua kalangan. Jadinya yaudah deh, aku set dari 13 sampai 65 aja. Next. Setelah itu kita pilih kesukaan konsumennya. Ini agak kecil ya, tapi nanti kita akan share filenya mungkin, jadi bisa dibaca. Jadi ini sebenarnya pilih kesukaan konsumennya, karena yang tadi aku jelaskan, ada beberapa konsumen yang mungkin tidak terlalu suka atau minat dengan makanan. Ada beberapa konsumen yang hanya minat beberapa hal. Nah, untuk menambah relatable ataupun menambah kesukaan ataupun yaitu relate antara produk dan juga target audience kita, akhirnya kita tambahkan beberapa hal seperti food, cooking, eating, ataupun local food. Nah, jadi audience dari umur 13 sampai 65 yang suka kanan, food, cooking, memasak, eating, makan, dan juga local food, makanan lokal itu nantinya akan menerima iklan kita. Jadinya nanti konten kita Seblak Papicolo ini akan sampai ke orang-orang yang penjelasannya seperti itu. Nah, next. Setelah itu pilih pria dan wanita. Nah, ya udah, karena memang ini general, bisa buat semua kalangan ataupun semua kelamin, aku pilih pria dan wanita, male and female. Nah, di situ bisa dilihat ada 720.000. 720.000 itu adalah potensial audiens yang bisa kita reach atau yang bisa kita capai atau yang tersedia di Instagram dan Facebook, di mana bisa kita capai lewat boost ads atau lewat kita memaksimalkan iklan kita ini atau konten ini. Jadi sebenarnya ada 720 potensial yang bisa kita capai nih. Next.
Setelah itu ini adalah yang terakhir, ini adalah target lokasinya. Jadi sebenarnya kita mau jualannya kemana nih? Apakah skalanya nasional, biar nanti mungkin audiens ini orang-orang yang di luar area kita itu bisa langsung dikirim, atau mungkin yang skalanya ya daerah dulu aja. Misalnya saya lagi di Jakarta nih, biar konsumen saya nggak ribet, yaudah yang dekat-dekat aja deh, saya targetin ke Jakarta aja dulu. Ya udah, akhirnya kita pilihlah lokasinya, atau mungkin saya berambisi pengen menyebarkan konten ini ke seluruh nasional gitu. Ya udah, kita bisa pilih Indonesia gitu sebagai target areanya. Jadi itu sebenarnya apa bisa kita mainin mulai dari kota, provinsi, bahkan sampai ke taraf internasional seperti itu. Next. Nah, setelah itu kita masuk ke budget dan duration. Jadi sebenarnya di sini itu adalah kita akan masuk ini dari yang pertama budget dulu. Budget itu sebenarnya tinggal digeser kiri atau kanan. Nantinya kita bisa milih mulai dari 20.000, 30.000, 50.000. Sebenarnya nggak harus banyak langsung dimulai butuh budget yang lebih besar gitu. Cukup di bawah 100.000 pun sebenarnya bisa. Ketika selain itu kita juga bisa mengatur durasinya. Jadi kalau misalnya saya pengen coba dulu dia 50.000, kira-kira gimana ya efeknya ya? Ya udah, bisa kok coba 50.000 dengan durasi mungkin yang jangan terlalu panjang. Durasinya cukup seminggu aja. Nah, dengan setelah kita set misalnya 50.000, terus kita set selama 6 hari atau hampir seminggu. Kalau di sini aku set 300.000 ya. 300.000 dalam waktu 6 hari itu kira-kira kita bisa mendapatkan reach estimasi sebesar 17.000 sampai 44.000. Jadi itu adalah orang-orang yang bisa kita capai melalui konten kita. Jadi ada sekitar 17.000 sampai 44.000 orang-orang yang akan nanti menerima konten kita. Nah, cuman jangan bersedih kalau misalnya memang tidak terlalu percaya diri dengan 300.000, ya udah mulai dari 50.000 juga nggak masalah kok. Yang penting kita boleh coba dulu, nanti kita lihat sebenarnya impact-nya seperti apa. Next. Nah, ketika kita sudah masuk kolom ini, berarti konten kita sudah siap untuk di-boost. Setelah itu, yang terakhir adalah, boleh next? Yang terakhir adalah add payment information. Jadi sebenarnya setelah tadi kita set semuanya, nanti di akhir akan ada syarat-syarat pembayaran. Nah, syarat-syarat pembayarannya ini bisa beberapa hal. Bisa lewat debit or kartu kredit. Misalnya, aku punya kartu kredit nih, udah ada yang punya kredit card, ya udah deh kita coba pakai kredit card. Ataupun mungkin ada yang rekan-rekan yang tidak punya kredit card, mungkin bisa lewat bank transfer juga loh. Misalnya dari ATM bersama juga bisa, itu ada pilihannya. Terus juga mungkin mau coba yang lebih praktis lewat Doc Wallet gitu misalnya. Nah, sebenarnya 3 pilihan ini itu yang bisa kita pilih sebelum kita akhirnya memaksimalkan konten kita. Nah, nanti setelah kita atau rekan-rekan ini mengklik salah satunya, itu nanti akan ada biasa panduan atau persyaratan bagaimana cara kita membayar dan segala macam yang pastinya juga akan mudah kita ikuti. Next. Nah, jadinya nih setelah tadinya ads-nya ini biasa saja, akhirnya lebih maksimal. Akhirnya ads ini lebih menyebar. Mohon maaf, ini harusnya give yang bergerak, tapi ternyata dia masih malu-malu. Tapi intinya ketika kita sudah ngeboost ataupun memaksimalkan ads kita atau konten kita, nanti konten kita akan berkeliling ke audiens yang tadinya sudah kita set, sehingga mereka menemukan potensi pembeli baru. Jadinya itu bisa menambah mungkin revenue ketika kita mencoba untuk mulai memaksimalkan konten lewat boost ini. Next. Nah, yang terakhir adalah aku ingin memperlihatkan bahwa setelah nantinya kita boost, apa sih efeknya ataupun bagaimana sih cara melihat hasilnya. Nah, sorry boleh back ke slide sebelumnya. Nah, kalau misalnya rekan-rekan itu ngelihat tadi, kalau misalnya kita mau mulai boost atau memaksimalkan itu tombol button promote yang ada di sebelah kanan. Kalau misalnya kita mau lihat reportnya itu ada di view insight. Jadi misalnya kita sudah menjalankan selama 6 hari yang sudah saya set tadi. Wah, kita pengen lihat nih insight-nya. Sebenarnya nggak harus di waktu ke-6, di waktu kedua, di hari kedua pun itu kita sudah bisa lihat. Itu sebenarnya itu bisa kapanpun kita lihat lah pergerakan atau perkembangan dari report si konten yang kita boost ini. Next.
Nah, ketika kita nanti klik view insight, nanti tampilannya akan seperti ini, ada post insight. Jadi di sini sebenarnya ada beberapa hal dari mulai logo dan keterangan yang akan aku jelaskan juga beberapa hal bagaimana sih cara membacanya. Kalau misalnya nomor 1 itu tanda love, itu adalah like. Seperti yang kita tahu bahwa like itu menunjukkan berapa jumlah audiens yang menyukai konten kita. Nah, yang nomor 2 itu komen. Ya, juga kita tahu bahwa dari kolom komen ini menunjukkan ketertarikan konsumen kita melalui kolom komentar. Terus yang 3 ini yang kayak pesawat tes terbang ini adalah tombol share, itu menunjukkan ketertarikan konsumen kita melalui sharing. Jadi mungkin ketika ada potensial atau konsumen baru yang mendapatkan konten kita terus, wah bagus nih, lucu nih, sharing ke temen gue atau ke pacar gue atau ke orang tua gue, nah mereka tombol sharing itu tekan. Nah, jadi itu menambah engagement antara produk kita dengan target audience kita. Kemudian yang nomor 4 adalah save. Nah, save ini juga menunjukkan ketertarikan sebenarnya, tapi mungkin ketika audiens melihat atau mendapatkan konten kita, mereka lagi dalam tidak waktu yang cukup luang untuk melihat lebih detail. Jadinya, wah bagus nih, tapi gue nggak punya waktu nih buat liatin sekarang, gue save dulu deh. Nah, disitulah tombol save jadi memperlihatkan bahwa oh ternyata banyak audiens yang mungkin ada tadi, kalau misalnya tadi Yonal menjelaskan informasi-informasi yang bisa dibahas gitu, selain kita membahas atau memposting tentang konten tentang produk kita, mungkin ada informasi yang nantinya akan mereka save juga, which is itu sebenarnya bagus gitu, karena berarti menunjukkan bahwa target audiens ataupun konsumen kita itu tertarik untuk mengikuti informasi-informasi yang kita tawarkan gitu. Nah, yang nomor 5 ini adalah profile visit. Jadi seberapa banyak sih profile visit yang ataupun berapa banyak audiens yang datang atau berapa kali berapa kali orang-orang visit si sosial media kita. Jadi biasanya kalau misalnya gitu kita bisa lihat kalau yang di logo 1, 2, 3, 4 ini kita memang sudah tahu semuanya tanpa harus switch sosial media kita ke business professional account. Nah, yang nomor 5 ini cuman bisa didapatkan ketika kita switch account kita ke business profile account. Nah, jadinya kita bisa tahu berapa banyak orang yang benar-benar visit. Terus yang nomor 6, 397 reach ini adalah orang-orang yang menerima konten kita atau melihat konten kita. Jadi sebenarnya dari tadi aku boost konten itu ada 397 orang yang melihat. Nah, yang terakhir itu adalah nomor 7 yang di bawah impression. Impression ini adalah duplikasi dari reach. Jadi sebenarnya dari 397 ini mungkin ada orang yang beberapa kali melihat 2 kali atau 3 kali atau 4 kali. Nah, itulah yang dinamakan impression. Jadi kalau misalnya si 397 reach ini ataupun reach ini adalah hanya kalau misalnya aku gambarkan di sini partisipannya ada 13. Berarti di sini reach-nya 13. Nah, impression-nya berapa? Impression-nya bisa 20, bisa 30 karena mungkin dari masing-masing kita ini ada yang melihat konten ini lebih dari 2 kali. Nah, itu namanya impression. Jadinya ini adalah beberapa insight ataupun report yang bisa kita dapatkan setelah kita memaksimalkan konten kita yang mungkin akan berguna. Jadi kita lihat, oh ternyata konten ini cukup menarik ya, karena bisa mendapatkan profile visit yang cukup banyak. Wah, jadi deh, next-nya saya akan membuat konten-konten seperti ini. Wah, ternyata konten ini mendapatkan save yang banyak ya, bisa di-share lebih banyak ya. Ternyata memang secara sifat ataupun secara tampilan ataupun secara informasi audiens kita menyukai hal seperti ini. Nah, ini bisa membantu kita memetakan juga, membaca juga kira-kira mereka tuh suka hal yang berbau dengan apa. Jadi kita bisa menawarkan promo-promo yang mungkin relate dengan hal-hal yang mereka sukai seperti itu. Oke, sekian dari saya mengenai hal-hal ataupun cara teknis sebenarnya bagaimana cara maksimalkan yang mungkin saat ini cukup penting di mana sudah begitu banyak audiens ataupun rekan-rekan ataupun orang-orang yang membuat sosial media, sehingga mungkin kita memang butuh penambahan exposure itu agar lebih terlihat, karena secara algoritma yang tadi juga aku sudah jelaskan bahwa Facebook dan Instagram itu sedikit dalam tanda kutip memaksa atau mengharuskan orang-orang ketika kalau pengen misalnya konten dilihat lebih luas itu mereka harus membayar. Memang sedikit menyebalkan, tapi memang sudah secara aturan yang membuat seperti itu. Jadi mungkin semoga beberapa hal yang tadi sudah aku jelaskan itu berguna dan bisa memulai semangat teman-teman untuk lebih percaya diri. Wah, ini deh, setelah konten gue bikin bagus, yuk kita langsung boost kali aja nih bisa datengin penjualan baru
pembeli yang baru seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman di sini. Atau aku dulu dong, Mas Adit. Ya, silakan Mas Yuga. Nah, misalkan aku tuh kan tadi juga bingung, kendalanya adalah bingung konten. Misalkan aku baru punya satu konten, apakah itu perlu bisa di-boost nggak sih Mas Adit? Apakah itu harus kita punya ada syarat dulu nggak sih? Apakah harus ada scan konten dulu? Apakah harus centang biru? Kalau dengan kondisi seperti itu, apakah kita bisa mulai nge-boost konten kita nggak sih, Mas? Oke, pertanyaan yang bagus, Mas Yuga. Terima kasih. Mungkin juga bisa membantu untuk informasi rekan-rekan di sini sekalian ya. Jadi sebenarnya untuk memaksimalkan konten atau nge-boost konten kita itu nggak harus kita yang pertama nggak harus centang biru. Siapapun bisa ketika memang mau dan berani buat mengeluarkan sedikit uang. Kemudian nggak harus banyak konten. Ini juga aku tadi mencobanya dengan menggunakan satu buah konten aja. Jadi baru di Instagram, terus di boost satu itu bisa lah langsung di boost. Cuman kan alangkah baiknya kalau kita memantapkan dari sisi kontennya dulu seperti apa, biar nanti ketika sudah matang dari kontennya juga sudah lebih banyak, misalnya sudah lebih rapi sesuai dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya Yona. Jadinya ketika ada audiens yang datang, dia nggak cuma satu lagi udah keluar lagi, kayak nggak ada yang menarik gitu. Jadi lebih baik memang kita persiapkan dulu matang. Ketika sudah siap, barulah yuk kita boost nih konten kita, biar nanti ketika memang ada audiens yang tertarik dan mereka langsung masuk ke profil sosial media kita juga, mereka tidak langsung keluar, mereka lebih lama gitu di sana untuk melihat beberapa hal yang mungkin juga mereka sukai. Seperti itu Mas Yuga. Oh, oke. Terima kasih Mas Adit. Berarti walaupun kita baru buka usaha, baru punya akun sosial media, bisa lah ya untuk bisa di-boost. Okay. Bisa banget. Teman-teman ada pertanyaan lain? Mas Adit, aku mau nanya dong. Ya, silakan. Iya, tadi kan aku ada sempat nanya tentang influencer juga kan ya, tentang selebgram yang betul. Mereka ngendorse kan produknya kita. Nah, kalau menurut Mas Adit, untuk aku kan nggak punya bisnis ya, tapi kalau misalkan aku mau mulai bisnis dan aku mau bisnis baru lah pemula, menurut Mas Adit akan rekomen mana? Aku pakai selebgram dulu yang endorse produkku, baru nge-boost, aku mulai dari bikin ads kecil-kecilan kayak gini dulu. Sebenarnya menurut aku dengan berkolaborasi, Yoli, terima kasih atas pertanyaannya, terima kasih, akan aku coba bantu jawab ya. Sesuai pengalaman gue sharing aja, sebenarnya berkolaborasi dengan influencer ataupun orang terkenal itu juga salah satu cara bagaimana kita memboost konten kita ataupun produk kita. Nah, cuman karena memang benar sama-sama membayar, kalau yang satu ini boost konten yang lewat kita itu lewat HP, kalau ini kita berkolaborasi dengan si influencer ini ataupun si selebgram ini. Nah, jadi kedua halnya bisa dikombin nih. Kalau misalnya memang dari rekan-rekan ini punya cukup budget untuk berkolaborasi, yuk bisa langsung dicoba gitu, karena memang ada beberapa influencer yang cukup potensial untuk mendatangkan pembelian. Cuman balik lagi seperti yang tadi juga dijelaskan oleh Yona, bahwa kita harus melihat nih jenis KOL seperti apa, terus selebgram ini punya cukup engagement yang kuat atau tidak, ataupun dia tuh bisa dilihat dari komen-komennya deh. Kalau misalnya komen-komennya banyak nih, biasanya ternyata memang cukup menarik kan. Kadang-kadang ada tuh selebgram yang cuman likes-nya doang banyak atau reach-nya doang banyak, likes-nya doang banyak tapi komennya sedikit. Nah, itu mendingan nggak usah dipakai deh. Jadi kita bisa pilih KOL yang tepat dan juga dikombin dengan boost ads ini. Nah, seperti itu sih. Jadi memang itu pilihan ketika memang belum punya uang yang cukup banyak, mungkin kita bisa coba dulu nih lewat konten boost lewat handphone kita. Nah, ketika kita sudah punya modal yang lebih, bolehlah sekali-kali kita kolaborasikan dengan sama. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Aku mau nanya lagi, boleh nggak? Wow, banyak ya pertanyaannya, silakan. Silakan. Ya, soalnya masih agak bingung sih. Soalnya kan gini, kalau misalkan pakai influencer kan
misalkan gini ya, aku sering ngeliat tuh banyak orang yang, "Oh, aku rekomen pakai influencer A, rekomen pakai influencer B." Kenapa? Oh, karena ternyata walaupun memang mahal misalkan dia bayarnya sampai jutaan gitu, tapi ternyata, sales-nya dia laku banget nih semenjak di-endorse pakai KOL ini. Nah, tapi kan kalau pakai pakai ads yang Instagram tadi yang udah dijelasin itu, aku kan nggak tahu ya, eee iya, jadinya hasil yang aku dapat tuh seperti apa. Kan kalau aku bisnis tentu aku pengennya itu adalah orang dong gitu loh. Jadi apa yang aku bisa bandingkan antara, 2 metode, endorse yang berbeda ini. Oke, sebenarnya ketika kita berkolaborasi dengan influencer pun reportnya nanti akan muncul seperti yang sudah tadi aku jelaskan, seperti itu. Cuman balik lagi ke objektif awal dan juga kemampuan dari masing-masing kita ketika memang kita punya cukup uang. Karena memang sebenarnya ada beberapa ada beberapa influencer yang bisa mendatangkan pembelian secara langsung ataupun ada yang tidak sama sekali, karena itu sebenarnya memang tergantung dari pilihan influencernya. Jadi balik lagi nih, Yoli, kalau misalnya Yoli punya cukup budgetnya, punya cukup uang buat berkolaborasi dengan KOL, bisa itu dilakukan. Tapi balik lagi, bagaimana dari awal objektifnya apa? Kalau misalnya memang yang aku bilang, kalau misalnya memang punya uang dan punya uang dan pengen bisa mendatangkan sales, itu bisa dicoba sebenarnya. Dan bisa aku bilang juga sebenarnya dengan Boostchat ini juga bisa mendatangkan sales, karena memang dua hal ini bisa dikombinasikan. Kita tidak bisa memilih mana yang lebih bagus, karena sebenarnya dengan menggunakan influencer pun kadang-kadang ketika kita tidak memilih influencer yang tepat, itu sama sekali tidak menghasilkan apapun. Seperti itu, Yoli. Jadi sebenarnya ada ada plus minusnya lah, seperti itu, berdasarkan pengalaman aku yang pernah aku handle atau pernah aku jalankan. Gimana Kak Yoli? Udah terjawab atau masih ada ganjil-ganjil pertanyaannya? Silakan. Udah cukup. Bantu ya. Terima kasih ya Kak Adit ya. Terima kasih Yoli. Terima kasih Yoli, jauh-jauh dari Riau. Oke, dari saya juga cukup sekian, dan teman-teman edisi kami dan teman-teman juga pamit undur. Maafkan ya kalau memang ada kesalahan. Sampai jumpa mungkin di event selanjutnya ya teman-teman. Tetap sehat. Selamat menjalankan akhir pekan ya teman-teman. Bye-bye semuanya. Bye. Bye-bye. Terima kasih. Bye. Thank you. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih.